Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar membedah buku Kitab Korintus. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Saya dengar berdoa yang sudah bergabung malam hari ini. Iya, Kak. Yesus, kami mau mengucapkan terima kasih ya Tuhan. Di malam hari ini ya Tuhan, kami berkesempatan lagi, kembali lagi ya Tuhan, untuk belajar lebih lagi akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang tolong kami ya Tuhan, tolong hati kami, agar supaya hati kami ya Tuhan Yesus bisa Engkau jamah, pikiran kami bisa terfokus, mata kami bisa tertuju padamu ya Tuhan, sepanjang pelajaran ya Tuhan Yesus di malam hari ini. Tuhan yang tahu mungkin ada hal-hal yang mungkin kami belum bisa mengerti ya Tuhan, tetapi Tuhan saja memberikan kami pengertian lebih lagi ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami rindu segala apa yang kami pelajari ya Tuhan Yesus, yang sudah lama kami dengar ya Tuhan Yesus. Kami boleh ya Tuhan membentuk kami lebih lagi menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh diubahkan, kami boleh ya Tuhan Yesus ah, menjadi ya Tuhan Yesus terang. Kami boleh ya Tuhan Yesus berikan ya Tuhan Yesus impact kepada orang-orang terdekat kami ya Tuhan. Yesus yang menolong Bu Sani di malam hari ini ya Tuhan Yesus, memberikan Bu Sani kemampuan, kekuatan Tuhan, Tuhan yang berbicara ya Tuhan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus, segala apa yang Bu Sani butuhkan Tuhan sediakan ya Tuhan Yesus Kristus, dari pikiran yang terang, hati yang terang ya Tuhan Yesus, materi-materi dan alat-alat yang digunakan boleh ya Tuhan semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa teman-teman kami yang mungkin mau bergabung Tuhan perkatalah mereka ya Tuhan Yesus, mereka bisa bersama-sama memulai bersama kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan saja yang jamah ya Tuhan, setiap anak Tuhan yang mungkin ya Tuhan Yesus untuk mendengarkan ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan pengajaran-Mu di malam hari ini. Percaya apa yang kami dengar ya Tuhan Yesus, semuanya ya Tuhan Yesus luar biasa, semuanya boleh ya Tuhan Yesus memberikan kami ya Tuhan Yesus lebih baik lagi mengenal Engkau, mengenal lebih lagi ya Tuhan keinginan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin memulai dari tadi ini ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus saja yang menjamah kami, yang memampukan kami belajar malam hari ini dari awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Niar. Bentar ya. Kita saat malam hari ini akan membahas 1 Korintus 7 ayat 25 sampai 32. Kita akan bagi dua. Saya akan bacakan 1 Korintus 7 ayat 25 sampai 28. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Ya. Puji Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan. Terus menjadi doa kita sama-sama untuk lebih banyak orang, khususnya rekan-rekan kita, yang sama-sama ibadah dengan kita, itu juga bisa bergabung di Zoom, atau setidaknya mendengar dengan seksama di YouTube. Itu sungguh-sungguh menjadi doa kita, didasari keyakinan bahwa pertumbuhan rohani
hanya mungkin terjadi saat kita memiliki pengertian yang lebih dalam dari kebenaran-kebenaran yang tersimpan, terkandung dalam Alkitab. Tanpa orang-orang di sekitar kita ini memiliki pengertian yang lebih dalam, tentu hidup mereka akan flat, akan begitu saja. Tidak ada terobosan-terobosan rohani, tidak ada hal-hal baru yang membuat mereka kagum dan lebih kagum lagi akan Kristus. Mereka akan begitu saja sebagai orang Kristen, tanpa ada letupan-letupan euforia surga, kegembiraan yang tak terkatakan itu, damai yang melampaui segala akal itu, nggak akan menjadi bagian mereka jika mereka tidak memberi waktu untuk mengerti kebenaran demi kebenaran yang terkandung dalam Alkitab. Kita perlu beri waktu. Kemarin sempat share dengan seseorang, kita sebagai manusia yang hidup di zaman instan, ingin segala sesuatu berlangsung cepat. Termasuk saat berdoa, kita ingin cepat, 5 menit langsung rasakan hadirat Tuhan. Itu keinginan kita, konsep kita. Pola yang ingin kita bangun. Tapi apakah itu maunya Tuhan? Saya percaya kita semua perlu memberi waktu dalam doa, juga dalam belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, agar baik dalam doa, Tuhan bisa nyatakan hal-hal baru kepada kita, juga dalam pembelajaran firman. Ada kebenaran-kebenaran yang sebelumnya masih tersembunyi, itu bisa kita mengerti, bisa membuat kita kagum, terpesona terhadap harta berharga yang tersimpan di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Intinya, beri waktu. Dasar kita beri waktu untuk pemahaman bahwa Alkitab kita mengandung segala hal yang kita butuhkan untuk jalani hidup ini secara maksimal. Puji Tuhan. Kita masuk ke bahasan kita malam hari ini tentang virgins. Langsung saya jelaskan, virgin di sini tidak hanya bicara tentang gadis. Bahkan kita tidak berani, saya pribadi nggak berani menyebut ini dengan sebutan perawan. Karena yang Paulus tuju di sini adalah orang-orang yang tidak berstatus menikah. Itu pada intinya. Bukan tentang soal keperawanan atau keperjakaan. Bukan. Dan kata virgin tidak hanya untuk gadis. Dalam konteks kita tidak hanya untuk gadis, tetapi juga bujang. Itu sebagai pemahaman awal terhadap istilah virgin dalam buku kita ini, dan gadis dalam terjemahan baru versi LAI. Tentu itu pemahaman yang saya dapat dari buku ini. Buku ini memberi 3 opsi penafsiran yang tidak saya bahas. Kita hanya ambil tafsiran yang diyakini benar oleh penulis
buku ini. Saya sering sebut dengan istilah yang paling aman, tafsiran yang paling aman. Kita sudah belajar memasuki pasal 7 dari 1 Korintus, bahwa Rasul Paulus masuk ke bagian kedua dari suratnya. Pasal 1 sampai 6, dia menulis berdasarkan laporan dari pihak ketiga. Bukan dari jemaat Korintus sendiri, tapi dari pihak luar, pihak ketiga. Mulai pasal 7 sampai akhir nanti, Paulus menulis berdasarkan surat yang dikirim oleh jemaat Korintus. Jadi saat kita dikatakan harus menafsir Alkitab sesuai konteks, maka konteks dari pembahasan 1 Korintus 7 sampai 16 ingat saya, itu nggak boleh keluar dari rangka pemikiran kita bahwa semua yang ditulis ayat per ayat oleh Rasul Paulus itu merupakan jawaban dari surat yang sayangnya tidak kita miliki saat ini. Tetapi ada di hadapan Paulus. Paulus lihat isi surat, dia tulis mulai dari 1 Korintus 7 sampai 16. Saya kembali ulangi karena pemahaman ini penting banget supaya kita nggak salah tafsir. Kalau kita baca ayat-ayat di bagian ini keluar dari konteks, kita akan salah tafsir. Untuk tidak salah tafsir, kita harus dalam konteks. Konteksnya apa? Konteksnya Paulus dapat surat dari jemaat Korintus, dan Paulus jawab di ayat-ayat yang kita yakini sebagai firman Tuhan, sebagai bagian dari Alkitab. Kita belajar kemarin kanonisasi Alkitab sebagai bagian dari kanon Alkitab yang dikumpulkan oleh para pimpinan gereja di Konsili Kartago abad keempat. Kita lihat ini sebagai Alkitab. Kita bisa tafsirkan secara benar firman Allah ini hanya saat kita melihatnya sebagai balasan Paulus terhadap surat jemaat Korintus. Ini penting banget. Saya sudah ulang 2 kali, karena ini penting, kita harus paham benar. Seperti kemarin, saya ulang-ulang, bahwa jemaat Korintus itu 99,9% adalah orang-orang lahir baru, bertobat, manusia baru. Itu harus ngerti kita konteks itu. Kalau kita nggak ngerti, salah tafsir kita. Demikian pula, mulai pasal 7, kita nggak boleh salah tafsir. Nggak boleh lepas dari konteks, nggak boleh keluar dari konteks. Kalau kita keluar dari konteks, kita akan masuk kepada dibilang oleh MYM, Muriwali, ayatiah, melepas ayat dari konteksnya. Atau kita tambahkan, saya tambahkan, kitabiah, melepaskan kitab dari konteksnya. Nggak boleh. Kita harus lihat ini dalam konteksnya pasal 7 sampai 16, baru kita sesuaikan dengan seluruh bagian Alkitab. Kita damaikan dengan seluruh bagian Alkitab, maka kita peroleh tafsiran yang aman, tafsiran yang benar-benar bisa kita pegang seumur hidup kita, menjadi kompas bagi kita menjalani gelapnya dunia ini. Puji Tuhan, segala hormat,
kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam surat tersebut ada beberapa pertanyaan. Dan salah satu pertanyaannya adalah apa, sekali lagi, ini tafsiran yang diyakini oleh penulis buku ini ya. Ada tafsiran-tafsiran lain nanti teman-teman kalau dapati di buku-buku lain, kemungkinan besar berbeda tafsirannya. Kita pilih salah satu, supaya sampai seterusnya, karena kita pakai satu buku kan, satu tafsiran. Salah satu isi surat Jemaat Korintus untuk dijawab oleh Rasul Paulus adalah pertanyaannya berikut, seperti berikut. Apa yang perlu dilakukan di tengah jemaat oleh para gadis dan bujang yang telah bertunangan? Sekali lagi, pertanyaan mereka adalah, apa yang perlu dilakukan oleh para gadis dan bujang, diwakili oleh satu kata dalam bahasa Indonesia gadis, dalam bahasa Inggris virgin, tapi diyakini itu gadis dan bujang. Gadis dan bujang yang telah bertunangan mereka perlu melanjutkan ke jenjang pernikahan atau membatalkan pertunangan mereka. Ini isi surat Jemaat Korintus. Sekali lagi, surat tersebut sudah tidak ada, tidak ditemukan, karena itu ditafsirkan. Ditafsirkan berdasarkan jawaban Paulus yang kita dapati di ayat-ayat ini. Menjadi pertanyaan adalah, mengapa pertanyaan tadi muncul? Apa alasan di balik pertanyaan tadi? Untuk itu kita perlu mundur sedikit ke awal pembahasan pasal 7. Ayat pertama adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Adalah baik, kita balik, bagi gadis kalau ia tidak kawin. Ditambahkan adalah baik bagi bujang kalau ia tetap membujang. Itu alasan mengapa pertanyaan tadi muncul. Ini Paulus gimana nih? Paulus tolong dong, kasih solusi dong. Ini para gadis dan bujang apakah boleh tetap menikah atau membatalkan pernikahan, membatalkan pertunangan? Gimana dong Paulus, tolongin dong. Kurang lebih seperti itu ya. Pertanyaan itu muncul karena slogan yang berkembang di tengah-tengah Jemaat Korintus. Slogan tadi adalah baik jika seorang gadis atau bujang tetap dalam kondisinya. Sebuah slogan yang muncul, kita sudah belajar kemarin, sebuah slogan yang muncul karena ada jemaat, sekelompok jemaat, dalam buku ini istilahnya adalah pneumatik. Pneumatik itu, kalau dalam bahasa teknik itu
mesin pakai angin ya, Maya. Kalau ini kita sebut saja orang-orang yang ngeroh, orang-orang yang sok rohani, orang-orang yang ngeroh. Mereka mengajarkan bahwa seks itu tidak baik. Seks itu membuat kerohanian seseorang ternodai. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kita sudah ketemu masalahnya ya. Ada sekelompok jemaat yang ternyata berpengaruh. Mereka meyakini bahwa seks itu nggak bagus buat seorang Kristen. Menjauhkan diri dari Tuhan itu. Orang Kristen yang tetap berhubungan seks, itu Kristen abal-abal. Itu yang diajarkan oleh sekelompok orang ini. Dan mereka ternyata berpengaruh. Berarti ada posisi dalam jemaat Korintus. Mereka berusaha mempengaruhi seluruh jemaat. Dalam usaha mereka ini, mereka pun mendorong untuk para gadis, para bujang yang sudah bertunangan, untuk membatalkan pertunangan mereka. Ini alasan dibalik pertanyaan di surat jemaat Korintus. Apa yang perlu dilakukan oleh para gadis dan bujang yang sudah bertunang? Apakah tetap lanjutkan rencana pernikahan atau batalkan pertunangan? Puji Tuhan. Kita dengan belajar dan belajar kita bisa menilai, memahami Alkitab dengan lebih indah dan lebih indah lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana jawaban Paulus? Seperti apa jawaban Paulus? Kita akan melihat di bagian ini bagaimana Paulus meluruskan, mengoreksi slogan tadi. Adalah baik jika seseorang tetap membujang. Itu slogan yang diyakini oleh kelompok jemaat ini. Sekelompok jemaat tersebut. Paulus meluruskan pemahaman tersebut di bagian ini. Paulus tidak serta-merta menganggap slogan itu salah. Paulus meyakini, bahkan menyetujui sebagai seorang yang menjalani hidup selibat, membujang. Paulus bahkan bisa berkata, aku lebih prefer membujang. Aku lebih suka membujang. Bahkan Paulus sudah bilang, itu karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Dan dia ingin orang pun hidup membujang. Kita lihat bagian ini kan nanti ya. Namun, Paulus meluruskan alasan dari preferensi untuk membujang. Dari anjuran untuk membujang itu alasannya apa? Itu yang Paulus benarkan di bagian ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah baca tadi ayat 25 sampai 28. Ayat-ayat ini merupakan bagian pembukaan dari argumen panjang sampai ayat 40. Di pembukaan ini Paulus sudah menyatakan persetujuannya jika para gadis dan bujang membatalkan pertunangan mereka. Sekali lagi ini perlu
disesuaikan dengan konteks. Nggak boleh lepas dari konteks. Kalau lepas dari konteks, bahaya. Bagian-bagian ini bahaya banget kalau lepas dari konteks. Paulus menyatakan persetujuan, namun alasannya tidak seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang ngeroh tadi. Kelompok yang ngeroh, yang sok roh tadi, sok rohani tadi. Orang-orang yang ngeroh itu menambahkan beban, sedangkan Paulus ingin mengurangi beban. Beda sekali. Nanti kita akan lihat dalam bahasan ayat per ayat. Saat kelompok ngeroh ini berkata, kalian kalau masih lanjutkan pernikahan dan berhubungan seks, kalian orang Kristen abal-abal. Itu menambah beban. Sedangkan Paulus bilang, aku ingin menghindarkan engkau dari kesusahan badani. Beda jauh sekali. Sama. Nasihatnya sama. Sebaiknya putuskan, batalkan pertunangan kalian. Nasihatnya sama. Alasannya beda jauh. Wow, luar biasa. Di bagian awalnya kita sudah dibuat kagum oleh firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 25. Jawaban Paulus terhadap surat jemaat Korintus itu lebih ditujukan kepada pihak pria, pihak si bujang, yang seperti budaya kita sekarang mengambil inisiatif untuk putus atau lanjut. Seperti ada lagu ya, putus atau lanjut. Ada pernyataan yang keren dari Rasul Paulus, frase aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Ayat 25, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ada Bapak di sini ya. Nanti yang mendengar di YouTube ada Bapak mungkin. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka, aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Lewat frase, aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Paulus seperti memberi penegasan kepada jemaat bahwa apa yang Paulus sampaikan bukanlah sesuatu yang mengikat. Jika gadis atau bujang tadi meneruskan ke jenjang pernikahan, tidak apa-apa, tidak dosa, tidak membuat kalian menjadi Kristen abal-abal. Namun, jika kalian memutuskan untuk batal, itu lebih baik. Ini tentu jauh berbeda dengan orang-orang Kristen tadi, yang sembarangan tadi menafsir Alkitab, menafsir pernyataan Paulus. Mereka seperti ingin bilang, kalau kita pakai ayat Paulus ini, ayat 1 Korintus 7:25 ini, sepertinya mereka berani berkata, sekarang tentang para gadis dan bujang. Untuk mereka, kami mendapat perintah dari Tuhan. Kalau kalian menikah, kalian Kristen abal-abal. Sebuah ironi. Sebagai rasul, Paulus bisa bilang, untuk gadis dan bujang, aku tidak mendapat perintah langsung dari Tuhan. Ini rasul ngomong seperti ini. Sedangkan nih orang-orang Kristen sotoy ini, sok tahu ini, sok ngeroh ini, mereka bisa berkata, untuk para gadis dan bujang, kami dapat perintah langsung dari Tuhan. Kalian main seks terus, kalian masuk pernikahan, kalian Kristen abal-abal. Sebuah ironi. Paulus yang rasul sedemikian memberi kebebasan pada hal-hal non-esensial, sedangkan mereka, si orang-orang ngeroh ini,
menambah beban, menambah kuk kepada jemaat, kuk yang seharusnya tidak perlu mereka tanggung. Mereka sebenarnya bisa bermain seks dalam pernikahan. Tapi mereka ditanggungkan kuk. Kalian nggak boleh main seks. Hancur-hancuran memang. Saat hal-hal non esensial, hal-hal sekunder dijadikan hal-hal primer. Kacau, kacau, dan kacau. Tuhan Yesus tolong kita jauhkan dari hal-hal seperti ini. Kita tidak seperti orang-orang ngeroh di Korintus ini. Karena ironi yang sama terjadi dalam gereja modern. Tidak sedikit orang Kristen sok tahu, sok rohani, memaksakan keyakinan mereka, memaksakan preferensi mereka. Mereka lebih suka puasa tuh harus 3 hari. Mereka seperti berkata, kami dapat perintah langsung dari Tuhan. Orang-orang Kristen jarang puasa, Kristen abal-abal. Kacau. Semua kacau. Apa kita pakai contoh kemarin? Kalau seseorang membuat tato di tubuhnya, pasti masuk neraka. Itu perintah langsung dari Tuhan. Kacau, 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 dan kacau. Karena itulah, kita rindu sebanyak mungkin orang-orang terdekat kita punya gairah. Dan karena itu memberi waktu untuk dalami firman. Haleluya, puji Tuhan. Masuk ke 26. Paulus masuk kepada alasan mengapa mereka sebaiknya memutuskan pertunangan. Tadi kita sudah belajar, Paulus setuju bahwa lebih baik jika mereka tidak masuk dalam pernikahan. Alasannya adalah mengingat waktu darurat sekarang. Penafsiran aman dari frase ini berkaitan dengan eskatologi. Timothy Keller, almarhum, menyebutnya sebagai tumpang tindih era. Tumpang tindih era dalam buku The Meaning of Marriage. Jadi begini, kita sebagai pengikut Kristus, manusia baru, orang-orang lahir baru dan bertobat, kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Kita sudah hidup di dalam era yang baru, era yang kekal. Namun, kita pada kenyataannya masih hidup dalam dunia yang akan binasa ini. Jadi terjadi overlap, tumpang tindih. Hidup kita, warga negara kerajaan Allah. Namun kita mau nggak mau, masih harus mengurusi apa yang ada di dunia ini. Itu yang dimaksud dengan waktu darurat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ayat 27. Paulus menegaskan pola yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Stay as you are. Tetaplah dalam keadaanmu. Sudah banyak bahas, kita bisa dengar lagi YouTube kita. Jika kamu seorang pria telah bertunangan, kita baca ayat 27. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jika kamu seorang pria telah bertunangan, jangan, kalau dalam bahasa kita kan perceraian. Jadi aneh. Karena itulah kita mengubah
dalam keyakinan tafsiran yang lebih aman, lebih benar. Jadi kita bisa baca ayat 27, adakah engkau seorang pria terikat atau telah bertunangan dengan seorang wanita, janganlah engkau mengusahakan pembatalan. Apalagi nanti kita baca, kalian sudah berhubungan mungkin terlalu lama, sudah memberi harapan-harapan kepada si perempuan, jangan mengusahakan pembatalan pernikahan. Selanjutnya Paulus perluas poinnya. Jika kamu pria belum bertunangan, sebaiknya tidak usah bertunangan. Itu kita baca ayat 27. Ayat 28, sebelum kita masuk diskusi. Paulus tegaskan di sini bahwa nasihatnya untuk membatalkan pertunangan, jika memungkinkan tadi ya, kalau emang udah si gadis udah terlalu banyak diberi harapan, sudah terlalu lama berpacaran mungkin, menikah itu tidak dosa. Namun sekali lagi, sebagai seorang yang hidup membujang, dan Paulus ingin mengurangi beban yang harus ditanggung oleh jemaat karena kesusahan badani, nanti kita lihat lebih lanjut, maka Paulus tegaskan di ayat 28 ini, kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Kalau seorang gadis kawin tidak berbuat dosa, tetapi yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Kita akan bahas lebih lanjut di ayat 29 sampai 35, namun malam hari ini hanya sampai 32. Kita potong dulu dengan diskusi, dipersilakan Ibu Rini. Malam teman-teman, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan, boleh. Berarti dari dulu tuh udah ada orang-orang yang ngeroh ya. Padahal kalau dibilang kan di Jemaat Korintus itu udah 99,9% lahir baru, tapi tetap aja ada yang udah lahir baru, tetap aja nggak ngerti firman ya, apa firmannya dia udah, karena udah terlalu dalam, jadi lebih hebat rasanya kayaknya dari Tuhan dia. Itu sih. Nanti kita lanjut, nanti ayat 29 sampai 32 saya minta Kak Suci yang baca ya Kak. Bentar Marin, ayat berapa tadi? 29 sampai 32. 29 sampai 32, bentar ya. Satu Korintus 7 Ayat 29 sampai 32. ayat 29 sampai 2. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat, karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya,
Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Ternyata kita hanya sampai ayat 31 malam hari ini. Alasan berikutnya berhubungan dengan kekhawatiran itu nanti kita bahas Selasa depan. Kita masuk ke alasan yang Paulus beri. Untuk hidup membujang. Paulus memberikan alasan Alkitabiah bahwa hidup single itu lebih baik. Alasan pertama berkaitan dengan eskatologis, tumpang tindihnya era tadi. Kedua, alasan kedua berkaitan dengan kekhawatiran. Ayat 29 bagian A. Waktu telah singkat. Inilah alasan Paulus menasihati untuk gadis dan bujang jika memungkinkan membatalkan pertunangan dan pernikahan mereka. Waktu telah singkat. Sama dengan sebelumnya, mengingat waktu darurat sekarang. Tadi kita lihat itu di ayat 26. Pada prinsipnya sama dengan ayat 29. Waktu telah singkat. Itu kembali kita membahas eskatologis tentang tumpang tindihnya era. Ayat 29 bagian A ini merupakan pernyataan pembuka dari rangkaian nasihat seolah-olah. Tadi Kak Suci sudah baca, orang yang beristri seolah-olah tidak beristri. Sebelum masuk ke rangkaian nasihat seolah-olah, Paulus memberi pernyataan pembuka sebagai alasan atau dasar waktu telah singkat. Ini orang-orang yang lahir baru yang bisa mengerti, menjalani nasihat Paulus berikut ini. Karena ini nasihat yang tentunya bukan perkara mudah untuk dilakukan, untuk dijalani. Jemaat perlu memiliki kepastian hidup yang benar-benar jejak gitu ya. Seperti jangkar yang dilemparkan. Yang memberi benar-benar kepastian akan hidup kekal. Saat seseorang memiliki kepastian yang sedemikian kuat, maka segala hal duniawi, perkara-perkara duniawi, menikah atau enggak, hidup sederhana atau kaya raya, banyak ditimpa malapetaka atau lebih banyak berkat yang diterima selama
menjalani hidup di dunia ini, semua ini udah nggak menentukan lagi. Karena sudah jejak banget pengharapan akan hidup kekal. Sudah pasti benar. Definite future, masa depan yang akan mereka songsong itu udah jelas benar. Sehingga apapun yang mereka alami di tubuh jasmani ini selama menghirup O2 di bumi ini, oksigen di bumi ini, itu menjadi kurang atau bahkan tidak berarti. Hanya orang-orang yang seperti itulah yang bisa memahami, menjalani nasihat Paulus, nasihat seolah-olah tadi. Ayat 29 kita masuk ke nasihat seolah-olah bagian B sampai 31 bagian A. Masuk ke nasihat seolah-olah. Pertama diingatkan bahwa slogan ini mirip dengan filsafat Stoik. Kembali diingatkan, filsafat ini cukup tenar di medsos, di YouTube, cukup tenar, didasari oleh kerinduan untuk manusia itu, untuk seseorang stress free, bebas dari stres. Secara bungkusan mirip. Nasihat seolah-olah Paulus di sini mirip banget dengan praktek Stoik. Mirip. Bahkan kata-katanya dapat kita katakan sama. Kata-katanya, bungkusannya sama. Namun yang berbeda adalah alasannya. Isinya berbeda. Bungkus atau covernya boleh sama. Namun isinya berbeda. Kalau Stoik itu, tadi saya katakan, pusatnya diri sendiri Stoik itu. Stoik itu dari diri sendiri untuk diri sendiri. Sebab itu, untuk bisa seseorang terbebas dari stres, depresi, seseorang harus melatih diri sendiri untuk terbiasa menghandle kesedihan. Tentu dalamnya menghandle rasa senang. Dihandle sedemikian rupa, bermain di pikiran, filsafat. Supaya saat berduka, saat misalnya ditolak cintanya, bertepuk sebelah tangan, saat gagal dalam pacaran, saat dalam pekerjaan dikecewakan teman sejawat, banyak kesedihan-kesedihan lain. Nah, itu harus dihandle sedemikian rupa, dilatih terus dengan pikiran, oh itu nggak apa-apa, nggak masalah itu. Tentu nasihat-nasihatnya mirip dengan kekristenan. Mirip. Itu nggak apa-apa, itu yang masalah orang itu. Yang mengkhianati, kita mah nggak masalah, kita orang yang benar, kita orang yang bahagia, kita orang yang bisa mengontrol diri. Mirip dan mirip, tapi dasarnya yang beda jauh. Alasan kita adalah dari Kristus dan untuk kemuliaan Kristus. Itu alasan kita. Dari Kristus dan untuk Kristus. Puji Tuhan. Manusia baru itu bertobat dan diselamatkan karena Yesus sudah mati bagi kita. Bukan karena perbuatan, usaha, dan jasa kita, bukan. Tapi karena anugerah Kristus. Kita bisa memiliki future yang definite, keyakinan akan masa depan yang begitu pasti, karena Kristus. Di dalam Kristus ada kepastian. Sehingga kita bisa masuk ke nasihat Stoik.
maaf ya, nasihat seolah-olah yang mirip stoik. Manusia baru bisa bersedih, namun bukan seperti orang-orang tanpa harapan. Kita tidak akan larut dalam kesedihan, bukan karena permainan pikiran, no, bukan karena filsafat, tapi karena kita punya firman, puji Tuhan. Punya firman dan Roh Kudus yang menjelaskan, yang menjejakkan firman tersebut dalam hati pikiran kita. Saat bersedih kita andalkan Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ingatkan aku tentang firman-firman yang memberi pengharapan. Puji Tuhan. Kita pun tertawa, berbahagia kita. Kita menikmati segala bentuk anugerah umum yang Tuhan beri kepada semua orang. Kita menikmati lagu-lagu romantis, menikmati pemandangan, menikmati bintang film yang ganteng dan cantik. Namun kita tidak menjadikan hal-hal itu sebagai kepuasan utama dalam hidup kita. Hal-hal itu bukan puncak kepuasan kita. Puncak kepuasan kita di dalam Kristus, di dalam hadiratnya, di dalam perkenanannya. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus Tuhan kita. Manusia baru bisa menjual dan memberi, dan membeli, maaf. Bisa menjual dan membeli. Namun kita nggak seperti orang dunia yang memiliki semangat kapitalisme, kebablasan, menarik untung sebesar-besarnya. Jika perlu, sesama dirugikan. Kita nggak seperti itu, karena kita tahu semua akan binasa. Kita pun perlu mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak-anak sekolah, menabung untuk beli rumah, beli kendaraan, kebutuhan untuk refreshing, pelesiran, dan lain-lain. Namun hidup kita tidak dikontrol oleh semua itu. Punya rumah, syukur. Nggak punya rumah, juga bersyukur. Punya kendaraan, kita manfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak punya kendaraan, pinjam orang. Yang jelas hidup kita tidak dikontrol. Bahagia kita nggak dikontrol oleh semua itu. Puji Tuhan. Bagi yang menikah, menikah bukanlah sumber utama kebahagiaan kita. Puji Tuhan. Buktinya, banyak orang-orang yang demi Kristus rela kehilangan pasangan hidup. Rela dibuang oleh keluarga. Kemarin cerita dengan Mbak Sus, Mbak Lin, papanya, Pak Harsono, demi Kristus, rela tidak mendapat warisan apa-apa. Buktinya juga tidak sedikit para singles bahagia menjalani hidup, maksimal menjalani hidup, karena mereka memiliki Kristus dalam hidup mereka. Pertanyaan yang sedikit dalam tanda kutip nakal adalah, di surga itu suami istri masih berlaku nggak sih? Nanti saat saya ketemu Ibu Rini tercinta yang di surga, masih sebagai istri atau udah nggak kenal kita? Siapa kamu ya? Gitu nanti di surga ya. Karena kan ada orang-orang yang menafsirkan nanti tetap di surga itu suami istri berpasangan-pasangan. Tapi kalau kita lihat dasar pemikiran Paulus yang kita yakini dalam inspirasi ilham Roh Kudus, suami istri itu hal dunia. Kan kita sedang membahas dari 29b sampai 31a.
dan nanti ditutup dengan 31b. Itu satu rangkaian tuh. Paulus tutup dengan pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi. Kalau kita sambung dari ayat 29 bagian B, menikah itu termasuk barang-barang yang di dunia ini aja. Itu anugerah yang Tuhan beri, tetapi di dunia ini aja. Itu kalau saya bisa tafsirkan, meskipun masih kurang aman tafsirannya, belum punya dasar yang cukup kuat. Namun jika kita pakai rangkaian Paulus dalam nasihat seolah-olahnya tadi, saya pribadi sih yakin nanti di surga itu nggak ada hubungan ikatan suami dan istri. Oke, akhirnya di ayat 32 untuk malam hari ini, 31 bagian B, 32 kita akan masuk minggu depan. Rasul Paulus mengulang 31 bagian B, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Puji Tuhan. Bagi manusia baru dalam Kristus, mereka punya pandangan yang clear terhadap semua yang ada kita lihat dengan mata jasmani ini. Rumah, saya di kamar ini, ada baju-baju di kamar Jesse ini, baju-baju Jesse, ada lampu belajar, ada botol minum, ada pensil, pulpen, gunting, kipas angin, dan lain sebagainya. Ada sebagai istri saya, Ibu Rini, ini semua akan binasa. Namun sekali lagi Rasul Paulus memberi nasihat ini kepada orang-orang lahir baru dan bertobat. Orang-orang yang belum lahir baru dan belum bertobat, ayat-ayat seperti ini akan tentu membuat mereka bingung. Karena itulah yang perlu kita doakan bagi mereka adalah pertobatan kelahiran baru mereka. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran kita malam hari ini memberi hal-hal baru dalam hidup kita, sehingga kita bisa maksimal demi Kristus. Sama seperti filsafat Stoik, rindu membuat penganut filsafat tersebut bebas dari stres, dari depresi. Itu tujuan mereka. Mereka ingin melihat sebanyak mungkin manusia bebas dari stres. Mereka, tentu impian mereka adalah tidak ada orang bunuh diri karena stres. Itu pasti impian mereka. Bagus kok. Bagus. Tetapi tentu di dalam Kristus, segala sesuatu yang berada di luar Kristus, itu dibenci oleh Tuhan. Kita belajar kemarin di khotbah-khotbah hari Minggu, manusia lama dengan segala kebajikannya bagaikan kain kotor. Kita rindu bukan kita sekadar bebas dari stres, tetapi benar-benar hidup kita untuk Kristus. Saat kita lebih dan lebih lagi paham bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya sementara, maka segala sesuatu yang menimpa hidup kita, yang harus kita jalani sebagai manusia di bumi ini, tidak akan mempengaruhi bagian dalam hidup kita ini. Sanubari yang terdalam di hidup kita ini. Bisa tenang, bisa yakin, sehingga kita bisa berdoa, bisa jalani hubungan intim dengan Kristus. Itu kan sangat tenang. Dan ketenangan ini kita dapat dari pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan. Tidak seperti orang-orang ngeroh tadi, hidupnya nggak tenang,
Dia pun ingin orang lain hidupnya tidak tenang. Kalau kita enggak, kita dapat tenang dari Kristus, kita rindu sebanyak mungkin orang di sekitar kita juga dapat ketenangan dalam Kristus. Caranya gimana? Kita doakan terbeban bagi mereka untuk mereka pun memberi waktu dalami firman, gali firman, renungkan firman. Tanpa itu, ketenangan sebuah kemustahilan. Tuhan Yesus tolong kita, Tuhan Yesus tolong orang-orang tercinta kita, dimulai dari keluarga kita. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus, saya serahkan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Ada teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan pembahasan kita malam hari ini? Boleh kok bertanya. Halo. Mungkin ya, aku sebutin ya. Agnes, Kak Suci, Bo tadi kaget awal-awal masuk udah ngomong tentang apa Bo tadi bilangnya gadis katanya. Kalau nggak ada kita tutup ya pembahasan kita malam ini. Nanti saya minta Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke, Karin. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Kembali kami sama-sama belajar ya Tuhan. Apapun keadaan kami ya Tuhan, pada saat Engkau memanggil kami, bagi kami yang sudah menikah ataupun yang belum menikah ya Tuhan Yesus, biarlah hidup kami ya Tuhan, terus kami gunakan hanya untuk memuliakan Engkau ya Bapa, sehingga kehidupan kami, keluarga kami ya Tuhan, sungguh menjadi orang-orang yang berdampak ya Tuhan, bagi sekeliling kami ya Bapa, dan terus nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan melalui hidup kami ya Bapa. Tuhan, dalam kami belajar firman Tuhan, ada banyak hal-hal yang tidak kami mengerti, tapi kami bersyukur Tuhan terus singkapkan kepada kami ya Tuhan, hal-hal baru ya Tuhan Yesus, yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sebagai seorang Kristiani ya Tuhan Yesus, agar sungguh-sungguh ya Tuhan, firman Tuhan yang kami pelajari ya Tuhan, sungguh-sungguh boleh memberikan pertumbuhan rohani bagi jiwa kami ya Tuhan, sehingga pertumbuhan rohani itu ya Bapa, memberikan dampak bagi kami sendiri dan juga bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk terus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ya Tuhan Yesus, Bung Semi ya Tuhan, dan juga Karini ya Bapak, kiranya daripada-Mu Tuhan, urapan yang baru ya Tuhan Yesus, berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani juga menjadi bagian dari Bung Semi dan Karini ya Tuhan. Pakai lebih haram lagi ya Tuhan Yesus sebagai alat-Mu ya Bapak. Berikan terus semangat yang baru ya Tuhan, sukacita yang baru dalam melayani kami semua ya Tuhan, pada malam hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami juga ya Tuhan Yesus, terus taruh kerinduan dalam hati kami ya Tuhan, untuk terus belajar firman-Mu ya Bapa, sehingga kami minggu depan boleh tetap bersama-sama lagi ya Tuhan, bergabung dengan Bible Study ya Bapa, saling mendukung, saling mendoakan ya Tuhan, saling belajar hal-hal yang baru di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini, kami percaya kami semua sudah diberkati ya Bapa, dan kami juga berdoa ya Tuhan, siapapun yang akan menonton YouTube kami pada hari ini juga Tuhan, boleh mendapatkan berkat yang sama ya Bapa. Kami akhiri ya Tuhan Yesus, Bible Study kami pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih semua.